Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan melanjutkan materi desain media interaktif. Ini pertemuan ketiga ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang konsep pembuatan media. Nah, pengembangan multimedia itu harus melalui tahapan-tahapan yang terancang dengan baik dan runtut agar produk multimedia yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan tepat digunakan. Nah, pengembangan multimedia dapat dilakukan dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau bisa disingkat MDLC. Apa itu MDLC? Nah, jadi di dalam konsep MDLC ini itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada konsep, yang kedua ada desain, yang ketiga ada material collection, yang keempat ada assembly, yang kelima ada testing, dan yang keenam ada distribution atau distribusi gitu ya. Nah, apa aja itu? Kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi yang pertama, tahapan pertama itu adalah konsep. Konsep itu merumuskan ide dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan kita buat dan kita kembangkan. Nah, di sini yang kita tekankan itu pertama kita harus mempunyai ide. Ide di sini kalian silakan bisa eksplor terlebih dahulu, buat ide yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Karena jika ide kalian itu unik, menarik, kreatif, itu akan menarik user, sehingga user atau pengguna itu akan menggunakan ide kita. Nah, kita juga harus menentukan tujuan dan jenis project yang akan kita buat. Lah kenapa? Karena tujuannya ketika kita mempunyai suatu tujuan untuk membuat media kita, itu kalian akan ada sesuatu tujuan yang akan kita capai, targetnya itu apa sih? Nah, itu seperti itu. Konsep itu meliputi ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan ya, yang tadi itu tujuan, dan yang kedua ada memahami karakteristik tujuan dan karakteristik user. Yang pertama, kita harus melihat dulu tujuan kita membuat media itu sasarannya untuk siapa sih? Apakah untuk anak kecil, atau untuk remaja, atau untuk dewasa? Itu disesuaikan ya. Jadi jangan membuat media asal-asalan. Kita harus punya tujuan dulu, karakteristik usernya itu seperti apa. Misalnya kita akan membuat suatu media pembelajaran untuk anak kecil. Nah, untuk anak kecil itu kan kita harus membuat dari semuanya desain kita itu yang sesuai dengan tipe karakter anak-anak. Misalnya ada backgroundnya yang semenarik mungkin, ada gambar kartun, atau mungkin ada suasananya itu dibuat se-happy mungkin, ya kan? Kalau kita mau membuat media untuk remaja atau untuk orang tua, itu ya disesuaikan juga. Jangan sampai kita membuat untuk remaja atau orang tua, tapi temanya tema untuk anak-anak. Nah, itu kan nggak sesuai. Makanya kita harus lihat dulu karakteristik user kita itu mau ditujukan untuk siapa. Karena setiap user itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan desain. Nah, untuk desain itu dari sebuah ide yang sudah kita tetapkan tadi di konsep, kita udah punya ide. Setelah kita punya ide, maka kita akan plotkan ke desainnya. Desain itu biasanya kita membuat coret-coret dulu
di kertas, kita membuat storyboard, kita membuat flowchart. Nah, dari storyboard itu kita rancang semuanya secara detail. Misalnya, kita akan membuat suatu media pembelajaran untuk anak ya tadi misalnya. Nah, kita buat storyboardnya di kertas. Di situ kita gambarkan scene-nya yang ada di situ, misalnya background-nya seperti apa, karakteristik tokohnya itu siapa, terus waktunya. Jadi misalnya di situ di storyboard juga dijelaskan untuk detik ke 1 sampai detik ke 30 itu ada di frame 1. Sedangkan frame 1 itu menjelaskan tentang apa aja, di situ dituliskan. Jadi detik ke 1 sampai ke 15 situ tuliskan frame 1. Nah, di situ juga ada misalnya ceritanya apa, ceritanya di situ tuh alurnya seperti apa. Terus misalnya ada percakapan, kita juga tuliskan di situ juga. Di storyboard itu berarti sudah lengkap memuat semuanya. Gitu ya. Kalau flowchart itu kan alur ya. Alur jalannya programnya itu seperti apa. Jadi misal media ya pertama dari startnya opening, terus cerita inti, terus closing. Kalau misalnya program itu kan ada pertama start mulai, terus pemilihan apa, baru percabangan, terus pemilihan suatu decision kan itu ada seperti bentuk belah ketupat. Terus kita lihat mau milih yang mana. Jika yes, true itu maka yes. Jika false berarti nanti dia masuk ke pilihan yang selanjutnya. Itu harus ditentukan di tahap desain. Semuanya harus jelas. Jadi nanti di tahap desain itu sudah kelihatan alurnya seperti apa, ceritanya seperti apa, sudah ada di tahapan desain. Itu ya. Untuk yang ketiga yaitu material collecting. Nah, material collecting itu apa? Material collecting itu adalah mengumpulkan bahan. Nah, seperti halnya kalau misalnya kita akan membuat rumah, ya kan? Rumah itu kita kan harus punya bahan-bahannya dulu, dari mulai batu bata, semen, pasir, terus ada besi atau apa, itu kita kumpulkan menjadi satu dulu. Materialnya apa aja yang akan kita butuhkan. Nah, sama juga seperti kalian mau membuat media. Jadi media yang akan kita butuhkan itu materialnya apa aja sih? Misalnya ada video, ada teks skripnya yang mau dituliskan di situ apa aja. Terus ada juga gambar, ada audionya, ada animasinya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan material collecting, yaitu mengumpulkan semua bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat suatu media. Yang keempat yaitu assembly. Assembly itu yaitu perakitan. Perakitan itu kita berdasarkan storyboard. Storyboard yang dimana? Yang pas kita buat di tahapan desain. Jadi di tahap assembly ini itu adalah tahap penyusunan atau perakitan suatu media. Nah, kita sesuaikan dengan flowchart dan storyboard yang sudah kita buat di tahap desain. Nah, sama aja misalnya kita mau membangun rumah tadi, itu kan saat merakit, saat menyusun, membuat rumah itu kita kan sesuaikan berdasarkan rancangan. Kalau rumah kan berarti udah ada denahnya kan, udah ada denah dari arsitektur lah. Kita bangun sesuai dengan denah. Sama juga saat kita membuat media. Media udah ada rancangannya di storyboard. Nah, di dalam storyboard itu sudah jelas, sudah harus menerangkan semua dari awal cerita sampai akhirnya. Nah, itu kita sesuaikan dengan storyboard yang sudah kita buat. Jadi di tahap ini itu tahap penyusunan, ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu testing. Testing di sini itu artinya uji coba. Jadi diuji, setelah kita membuat, sudah terbentuk suatu media, maka kita akan mengujinya, diuji coba. Misalnya ada suatu desain
media pembelajaran, di situ ada berbagai tombol. Nah, tombol itu kita cek satu persatu. Misalnya tombol pertama itu udah berfungsi secara normal apa belum? Sudah benar belum? Oh, ini menghubungkan ke sini. Lah, itu kita cek satu persatu. Bisa juga misalnya ada menu pertama, menu kedua, menu home, menu profil, menu apa. Lah, kita cek dulu. Setelah diklik itu hasilnya sudah sesuai apa belum. Jika belum, maka dilakukan perbaikan. Jika sudah, ya berarti sudah selesai. Nah, di tahap testing ini kita akan melakukan uji coba. Terus sebaiknya untuk testing atau uji coba jangan dilakukan sendiri. Minta bantuan temennya, orang lain. Jadi jangan dites sendiri ya. Orang lain yang suruh tes. Jadi misalnya ini saya punya media, coba dites dong, diuji coba apakah sudah berfungsi semua apa belum, dari berbagai menu atau mungkin tombol itu sudah sesuai apa belum. Itu yang ngecek orang lain. Kenapa? Karena penilaiannya akan lebih objektif. Kemudian kita akan bahas ini tahap yang terakhir, yaitu distribution. Distribution itu adalah tahap penyebaran hasil kepada pengguna atau user. Nah, jadi setelah kita membuat, terus sudah jadi dan dites atau uji coba, maka kita akan distribusikan karya kita. Misalnya ini kalian membuat media itu berdasarkan permintaan klien, dan klien kalian itu meminta untuk ini nanti medianya akan saya jalankan di HP. Oh, ini mau tak jalankan di desktop aja. Nah, itu distribusinya itu yang mana? Itu nanti kita sesuaikan. Terus media penyimpanannya itu bisa juga lewat internet atau lewat jaringan. Misalnya saat kita membuat aplikasi Android. Nah, untuk Android itu kan sekarang sudah canggih kan. Untuk media penyimpanannya bisa di-upload di Play Store. Untuk aplikasi gitu kan bisa. Kalau di Apple kan ada Apple Store. Nah, seperti itu media penyimpanannya. Kalau zaman dulu itu masih menggunakan CD atau DVD. Jadi kepingan, lewat kepingan CD. Kalau sekarang kan sudah canggih, bisa di-upload di Drive atau mungkin bisa dipublikasikan ke Play Store. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan berbagai tahapan-tahapan dalam membuat media, ya kan? Ada 6. Silakan dipahami, dan ini sudah selesai ya, udah sampai tahap terakhir. Silakan dipahami kembali dari awal. Kemudian nanti kita akan membuat media yang berdasarkan dari urutan-urutan tahapan tadi. Kita akan buat dari tahapan pertama untuk media yang sudah akan kalian kerjakan. Gitu ya. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.